Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa amma ba'd. Faya ayuhal musyahidun wal musyahidat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bersua kembali thalaban lil ilmi, dalam rangka menuntut ilmu dalam kajian usul fikih. Salawat berangkaikan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita telah mempelajari terkait dengan al-mushtarak, yaitu apa? Al-lafzu al-mawdu' li haqiqataini mukhtalifataini aw akthar kal qur'i fa innahu mushtarakun bainat tuhri wal haid, yaitu kalimat yang mengandung dua arti atau lebih, seperti kata-kata quru' al-qara', yaitu bimakna al-haid atau at-tuhr. Kemudian juga kita telah mempelajari terkait dengan nasakh secara bahasa, yaitu apa? Al-ibtal wal izalah, membatalkan dan menghapuskan. Kemudian juga an-naql wat tahwil, yaitu apa? Memindahkan dan mengubah atau mengcopy juga bisa. Itu secara bahasa. Secara istilah apa? Raf'u hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutaakhirin. Menghilangkan hukum syar'i dengan dalil syar'i yang lain yang terbaru. Kemudian nasakh itu bisa terjadi, ya, menurut akal dan nakal. Karena menurut akal kita, nalar kita, bahwa sering kita menghadapi dalam kehidupan ini, ketika hari ini membuat keputusan seperti ini, tapi di lain waktu nanti bisa berubah karena berubahnya waktu dan zaman. Kemudian secara akal, secara nakal, yaitu adanya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau diperintahkan untuk tahwilul kiblah, memindahkan arah kiblatnya, yang selama itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan sholat 5 waktu menghadap Bait al-Maqdis selama berapa? 16 bulan. Kemudian datanglah wahyu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajah Anda ke Masjidil Haram. Ini menghapus kewajiban yang tadinya harus menghadap ke Baitul Maqdis, maka sekarang menghadaplah ke Baitullah Al-Haram. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk nasakh ini ada beberapa ketentuan, persyaratan-persyaratan yang dipenuhi, ya. Nah, ini akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Al-mabahats ats-tsalits, pembahasan yang ketiga, fi syurutin naskhi, terkait dengan syarat-syarat nasakh. Apa saja kira-kira syarat-syarat nasakh? Al-awwalu, yang pertama, an yakunal mansukh hukman syar'iyyan. Jadi yang dihapus itu hendaklah ya apa? Hukum syariat.
La wajiban lidzatihi, bukan kewajiban zatnya seseorang itu, kal iman seperti keimanan, wala mumtani'an lidzatihi, dan juga larangan zatnya seperti apa? Kekafiran. Fa inna wujubal iman, maka sesungguhnya kewajiban beriman, wa hurmah al kufur, dan keharaman untuk kufur, la yungsakh, ya, tidak dihapus, fi dinin, dalam agama, minal adyani, dari agama-agama yang ada. Itu yang pertama, ya. Kemudian wala akhbaron madiyah, dan juga berita-berita yang terdahulu itu tidak bisa dihapus. Kal akhbar, seperti berita-berita amma, yaitu terkait dengan al-anbiya, para nabi-nabi, wal umam, dan umat-umat sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana berita-berita terkait dengan Bani Israel, dengan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dikabarkan melalui Al-Quran ataupun Al-Hadis, ini tidak bisa dinasakh. Wala mustakbilatan, dan juga kabar-kabar yang akan datang, ini tidak bisa dihapus, tidak bisa dinasakh. Kal akhbar, seperti berita amma yakunu min qiyamis sa'ah, terkait dengan terjadinya hari kiamat. Kemudian apalagi wadukhulul mu'min al-jannah, dan masuknya orang-orang mukmin ke dalam surga. Kemudian dukhul kafirin an-nar, masuknya orang-orang kafir ke dalam neraka. Ini tidak bisa dihapus. Kenapa? Li'anna nuskhahu yuaddi ilal kadzib. Karena ketika ada penghapusan, maka ini apa? Menunjukkan bahwa kabar itu bohong. Wal kadzibu, sedangkan sifat bohong, 'alallahi muhal, terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk berbohong. Kemudian yang kedua apa? An yakunan naskhu bisyara'in. Yaitu apa? Proses penghapusan itu dengan syara', dengan syariat. Fala yakunu irtifa'ul hukmi bil maut, maka tidak bisa hilangnya hukum itu dengan kematian, disebut dengan naskhun, nasakh. Li'annahu hasilun bil aql, karena hukum itu terkait dengan hasil dari akal seorang qadhi, seorang hakim. Idh huwa qadhin, yaitu ketika dia menjadi seorang hakim, membuat sebuah keputusan, kemudian meninggal dunia, maka kematiannya itu tidak bisa apa? Menghilangkan hukum yang sudah dikeluarkan, yang sudah diputuskan. Bi'annahu la taklifa lil mayit, kan tidak ada pembebanan bagi mayit untuk nasakh, untuk meralat, ya, karena dia sudah menjadi mayit. As-salisu alla yakuna al-mansukhu muqayyadan biwaqtin ma'lum. Syarat yang ketiga, yang dihapus tidak terikat dengan waktu yang telah dipahami. Seperti apa? Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Apa firman-Nya? Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah kalian, minumlah kalian, sehingga jelas bagi kalian benang yang putih dari benang yang hitam dari fajar. Maksudnya apa? Maksudnya ketika sebelum terbit fajar diperkenankan untuk makan, diperkenankan untuk minum. Nah, setelah datangnya terbit fajar itu tidak boleh makan dan minum. Nah, seperti ini tidak masuk ke dalam nasakh. Kenapa? Karena terikat dengan waktu yang telah ditentukan.
Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya syarat yang keempat, an yakuna an-nasikhu munfasilan 'anil mansukhi mutaakhiran anhu. Adalah nasikh yang menghapus itu terpisah minal mansukh atau 'anil mansukh dari yang dihapus. Mutaakhiran anhu datangnya belakangan atau yang baru. Fa innal muttasila bihi, kalau itu bersambung maka dia akan punya hukum yang lain, yaitu apa? Kasifati, sifat ya. Kita tahu ada sifat, ada mausuf, ada na'at, ada man'ud. Kalau tidak masuk ke dalam ranah sifat, maksudnya kepada istisna, yaitu pengecualian. La yusamma naskhon, tidak dinamakan dengan nasakh. Contohnya wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beramal soleh, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kemudian saling nasihat menasihati dalam kebenaran, saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Nah, di dalam ayat ini tidak ada nasakh dan mansukh ya, karena ini muttasil, bersambung, tapi disebut dengan al-istisna. Contoh yang lain terkait dengan as-sifah. Dhahaba ila al-waziri rajulun saminun. Nah, rajulun pergi ke Pak Menteri itu seseorang. Saminun yang besar, yang gendut. Nah, berarti di situ apa? Saminun itu adalah na'at. Kemudian rajulnya itu apa? Mausuf. Nah, ini tidak disebut dengan nasakh, tapi disebut dengan sifat mausuf atau na'at man'ud. Kelima syaratnya apa? An yakunan nasikhu aqwa minal mansukh. Yaitu yang menghapus lebih kuat daripada yang dihapus. Ini perlu diperhatikan ya. Perlu diperhatikan di sini kaidahnya atau syaratnya apa? Bahwa yang menghapus itu lebih kuat daripada yang dihapus. Au mislahu, atau paling tidak sederajat. Ya. Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, As-Sunnah dengan As-Sunnah ya, sederajat. La dunahu, tidak di bawahnya. Dalam aspek apa? Fil quwwati, dalam aspek kekuatannya. Li'anna ad-dha'if, dikarenakan yang lemah, la yuzilul qawi, tidak menghilangkan yang kuat. Fayajuzu, maka diperbolehkan naskhul ahadi, menghapus hadis ahad, bit tawatur, dengan hadis yang mutawatir. Hadis ahad itu apa? Ada hadis sahih, hasan, kemudian dhaif yang diriwayatkan oleh satu orang. Sedangkan mutawatir ia apa? Yang diriwayatkan oleh banyak orang ke banyak orang secara berkesinambungan. Tentunya apa? Mutawatir lebih kuat daripada hadis ahad. Wa bimithlihi, atau yang semisal ahad sama ahad. Nah, itu semisal. La al-mutawatir bil ahad. Tidak menghapuskan ahad mutawatir. Maksudnya mutawatir itu tidak bisa dihapuskan dengan ahad. Kenapa? Karena mutawatir lebih kuat daripada
hadis ahad. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-mas'alah ar-rabi'ah, masalah yang keempat, finnasikh, ya. Kita lihat di sini apa? Finnasikh, yaitu dalam nasikh yang menghapus. Siapa yang berhak menjadi penghapus? Siapa yang berhak menghilangkan? Nah, ini perlu kita ketahui. Yajuzu an-naskhu bil kitabi was sunnah. Diperbolehkan nasakh, penghapusan, itu dengan apa? Alkitab, yaitu Al-Quran. Was sunnah, yaitu apa? Aqwalur rasul au af'aluhu. Perkataan-perkataan Rasulullah atau perbuatan. La bil ijma'i, tidak dengan ijma'. Jadi ijma' tidak bisa menjadi nasikh. Kenapa? Li'anna naskha, karena proses peristiwa nasakh, penghapusan, la yakunu, tidak terjadi illa fi hayatin nabi, kecuali dalam masa hidupnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ijma'u laysat bihujjah, sedangkan ijma' ketika itu tidak menjadi sumber hukum fi hayatihi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Wa annahu la yan'aqidu, dan ijma' itu tidak ada illa ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam, kecuali setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ijma' itu? Ijma' adalah ittifaku mujtahidi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi asrim minal a'sari ala amrim minal umur. Yaitu kesepakatan para mujtahid umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perlu digarisbawahi, ba'da wafatihi, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman-zaman yang ada, dari perkara-perkara yang ada. Makanya apa? Ijma' tidak menjadi nasikh, ya. Karena nasikh itu peristiwanya terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ya. Sedangkan ijma' ketika itu tidak menjadi sumber hukum ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wala bil qiyas, dan tidak pula qiyas itu bisa menjadi nasikh, menjadi penghapus. Kenapa? Li'annal qiyas yusta'malu ma'a adamin nas. Karena qiyas itu digunakan kalau tidak ada nas, tidak ada teks dari hadis ataupun dari Al-Quran yang menerangkan terkait dengan masalah tersebut. Contohnya umpamanya qiyas itu kayak narkoba, ya, sabu-sabu. Seperti ini kan belum ada di zaman Rasulullah SAW. Tidak ada hadis yang membahas terkait dengan narkoba, tidak ada. Tetapi hukum dan ilahnya itu ada. Hukum yang sama dengan kejadian pas zaman Rasulullah SAW. Narkoba memabukkan, melalaikan. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan kullu muskir haram, setiap yang memabukkan haram. Maka kemudian apa? Narkoba ini menjadi fara'. Kemudian hadis yang ada tadi yang hampir mirip itu namanya asal. Maka yang fara' ini
dibawa kepada yang asal. Dilihat dari segi hukumnya sama, ilatnya sama, maka kemudian hukumnya itu pun akan jadi sama ya. Ilatnya dilihat dulu, sebabnya apa? Oh, memabukkan. Kemudian khamar juga memabukkan. Apa hukumnya khamar ketika itu? Haram. Maka kemudian narkoba, sabu-sabu dan lainnya itu menjadi haram. Itu kias ya. Jadi kias apa? Dalil yang dilakukan ketika tidak ada nas yang sharih, yang terang-terangan ya, yang membicarakan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang tidak ada ketika zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kias tidak bisa menjadi nasikh. Nah, baru ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya, itu ada yang namanya dalil-dalil yang berlaku. Ya. Yang pertama Al-Quran, kemudian Al-Hadis, kemudian Ijma', baru kemudian ada Al-Qiyas, baru di bawahnya masih ada Syara'um man qablana, ada Al-Maslahah, Al-Mursalah. Tapi kedua-duanya ini ketika zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam belum menjadi sumber hukum. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Li'annal qiyasa yusta'malu ma'adamin nas, karena qiyas dipakai ketika tidak ada nas. Wa li'annahu dalilun muhtamal, dan karena qiyas menjadi apa? Dalil yang muhtamal, berkemungkinan. Wan naskhu yakunu bi amrin maqtu', sedangkan nasakh itu perkara yang pasti ya. Jadi dalil muhtamal itu tidak pasti ya. Sedangkan nasakh dia itu dalilnya pasti. Walidzalika qalu, maka ada para ulama yang berkomentar, wal ijma'u wal qiyasu la yakunani nasikhaini. Dan ijma' dan qiyas kedua-duanya tidak bisa menjadi nasikh, menjadi penghapus. Al-mas'alah al-khamisah, permasalahan yang kelima. Fi ma'rifatin nasikhun, terkait dengan pengetahuan kapan nasikh itu menjadi nasikh. Penghapus itu bisa menjadi penghapus itu kapan? Nah, ini mungkin kita juga bertanya-tanya ya. Kapan kok bisa ini ayat ini bisa menjadi penghapus ayat ini, atau hadis ini menjadi penghapus hadis ini? Itu kapan? Nah, di sini terangkan al-awwal, yang pertama, an ya'rifa dzalika, bisa diketahui terkait dengan kapan menjadi nasikh, min qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dari sumbernya dari mana? Dari sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kita akan mengetahui, oh ini ada nasikh dan mansukh umpamanya. Ka hadis at-Tirmidzi, seperti hadis Tirmidzi. Apa sabda beliau? Nahaitukum an ziyaratil kubur al-an fazuruha. Saya telah melarang kalian untuk ziarah kubur. Al-an, sekarang, fazuruha, silakan untuk berziarah. Ya. Jadi dari sabda Rasul ini kita bisa memahami bahwa ziarah kubur itu pernah dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Mungkin karena ketika itu dari segi akidah belum kuat, ya. Dari segi keimanannya belum kuat, ditakutkan kepada menuju ke syirikan dan seterusnya. Maka kemudian al-an fazuruha, sekarang justru apa? Di qaul yang terakhir Rasulullah menganjurkan untuk berziarah. Apa tujuannya? Tudzakirul maut, untuk
mengingatkan kepada kematian. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini apa yang terjadi? Nasikhnya mana? Mangsukhnya mana? Nasikhnya mana? Nasikhnya berarti apa peristiwanya? Yaitu apa? Ziarah kubur. Nasikhnya siapa nasikhnya? Hadis berupa perkataan. Mangsukhnya yang dinasakh hadis juga yang berupa perkataan. Nasikhnya apa? Nasikhnya hadis yang berbunyi apa? Al-an fazuruha. Mangsukhnya apa? Nahaitukum an ziyaratil kubur. Jadi kesimpulannya diperbolehkan ziarah kubur ya setelah sebelumnya tidak diperkenankan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana lagi caranya untuk mengetahui nasikh itu menjadi nasikh? As-tsani yang kedua, an ya'rifa dzalika min fi'lihi. Diketahui itu dari perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang pertama tadi kita bisa ketahui dari perkataan sabda. Nah, yang kedua Pak dari perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karajmihi lima'is seperti pernah menghukum ma'iz, walam yajlidhu dan tidak menjelitnya. Tidak menderanya, tidak memukulnya pakai cambuk. Rawahu Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Fa innahu yufidu, maka sesungguhnya perbuatan tersebut mempunyai faedah apa? Naskhu qawlihi, yaitu menghapus perkataan atau sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi jaldu mi'atin warrajmu, yaitu dicambuk 100 kali dan dirajam ketika ada muhsan yang melakukan perzinahan. Tetapi dalam prakteknya, dalam perbuatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjilid tapi merajam. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Jadi di sini kita lihat nasikhnya apa? Nasikhnya hadis yang berupa perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merajam ma'iz tanpa menjilidnya, tanpa menderanya. Kemudian yang dimangsuh, yang dihapus apa? Yaitu jaldu mi'ah. Menderanya itu dihapus dengan bukti apa? Dengan bukti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjilid ma'iz tapi cuma merajam saja. Itu nasikh dan mangsuh hadis ya. Antara hadis berupa perbuatan menghapus hadis yang berupa al-qauliyah yaitu perkataan. As-salisu yang ketiga, an yu'rafa dzalika bit-tadadd la yumkinul jam'u bainahuma ya. Jadi diketahui dengan cara apa? Ada hal yang kontradiksi kemudian tidak bisa dijamak, tidak bisa digabung, tidak bisa dikompromikan. Jadi kalau kita dalam mendeteksi sebuah permasalahan, ya, ketika ada dua dalil yang bertentangan, cara yang pertama tidak langsung dinasikh atau mangsuh, tidak, tapi dengan thariqatul jama', dikompromikan. Oh ini maksudnya ini maksudnya ini. Baru kemudian dikompromikan. Contohnya apa? Contohnya seperti innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah
kepada orang-orang yang engkau sayangi. Nah, ini di lain ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Nah, ini yang pertama kita lakukan adalah tariqatul jama', yaitu menggabungkan dulu. Maksudnya apa ini kedua-duanya? Jadi ternyata yang pertama, innaka la tahdi man ahbabta, itu adalah hidayatu at-taufiq. Ya, hidayatu at-taufiq. Kemudian yang kedua, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, maksudnya hidayatul irsyad. Ya. Jadi ada hidayatu at-taufiq, ada hidayatu al-irsyad. Hidayah itu petunjuk, ya, petunjuk untuk menunjukkan sesuatu kepada kebenaran. Itu namanya hidayatul irsyad. Kalau hidayah taufik itu terkait dengan orang itu hatinya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk Islam, untuk tetap imannya dan seterusnya. Itu namanya hidayatul taufik, dan itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan memberikan petunjuk secara umum itu namanya hidayatul irsyad. Maka ada di jalan itu di Arab Saudi ada al-irsyadat, ya, petunjuk-petunjuk, ya. Umpamanya petunjuk belok kanan, belok kiri, itu namanya hidayatul irsyad, untuk menunjukkan. Umpamanya ada orang yang bertanya kepada kita, Assalamualaikum Ustadz, mana nih jalan menuju Depok? Oh, ini. Nah, itu hidayatul irsyad. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru ketika tidak bisa dikompromikan antara dua dalil yang bertentangan tadi, maka harus ada salah satunya yang dinasakh, ya. Harus dilihat dari mana ini, yang terbaru yang mana, yang lama yang mana. Mata amkanal jam'u, maka ketika dua hal yang bertentangan kemudian bisa dijamak, bisa dikompromikan, la yajuzu an-nasakh, tidak diperbolehkan nasakh, penghapusan. Masing-masing mempunyai porsi tersendiri. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya al-mas'alah as-sadisah fi aqsami an-nasakh. Insyaallah akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita dalam mempelajari hal-hal yang kita pelajari hari ini, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.